regulasi ini sudah lama sekali, tapi ya masih ada sedikit yang belum tercover. Bahkan total pemerintah kota itu mungkin sudah mengcover sekitar 100.000 lebih warganya yang tidak mampu ya, untuk salah satu dari Komitmen Pak Wali yang selalu menyampaikan 3WMP, kesehatan menjadi utama. Makanya barang siapa yang menganggap dirinya tidak mampu, maka silakan mendaftarkan diri, nanti pemerintah kota yang akan membayar kartu KIS-nya. Jangan lupa ya, saya selalu menyampaikan kebijakan publik selalu terjadi di ruang politik. Betul. Jadi politik itu selalu asik sebenarnya. Halo teman-teman, kembali dengan aku Wakilmu. Saat ini bersama dengan Okfit Sosendar dan juga tentunya adalah Mas Ginda. Oke. Nah, selamat datang. Nah, yang selamat datang kan harusnya Mas Ginda duluan ya. Tapi di sini tadi Okfit diminta untuk membuka nih. Karena di sini sebagai selain tamu juga, Okfit akan membahas banyak hal bersama dengan Mas Ginda ya, Mas ya. Karena di sini kita membuat prinsip itu adalah ide gila. Ya. Ide gila tuh apa, Mas Ginda? Ide gilamu sih sebenarnya. Jadi ide gilamu deng ya. Ini Dewan Ginda menyerap aspirasimu. Nah, ide gilamu itu adalah prinsip dari Aku Wakilmu ini ya Mas Ginda ya. Oke, dan saat ini sebenarnya ini ada di studionya Mas Ginda juga beserta dengan teman-teman. Dan sebenarnya untuk apa tayangan atau podcast ini kita siarkan? Karena memang Mas Ginda ini menjadi salah satu apa Mas? Biar coba dari Mas Gindanya langsung gitu. Salah satu dari 45 orang, yaitu seorang anggota dewan. Dalam hal ini wakilmu. Yes, wakilmu ya. Wakilmu. Berarti mewakili Okfit juga dong tentunya ya. Oke. Semua tak wakili pokoknya. Banyak orang ya Mas banyak ya. Orang. Nah, tentunya juga bukan hal yang mudah nih mewakili banyak orang kan Mas Ginda ya. Nah, di sini kita akan bahas banyak hal tentunya yang juga akan bisa mengedukasi teman-teman semua. Mudah-mudahan memberikan informasi dan tentunya agar tetap up to date, tapi tentang sesuatu yang lagi nge-up banget, cuman tetap dengan santai dan menyenangkan. Ya kan Mas? Santuy aja teman-teman ya. Dan karena kita pengennya santuy-santuy aja dan tetap seru, kita sudah ada nih minuman yang sangat menyegarkan tentunya dari Tamrin Coffee. Tamrin Coffee, betul. Tamrin Coffee ini berada di daerah Kerten Manahan ya Mas Ginda. Dan juga di belakang kita sudah ada kaos dari Hebate Store. Nah, salah satu juga prinsip adanya podcast ini adalah dengan mendukung teman-teman yang mempunyai usaha atau UMKM yang memiliki usaha-usaha jual beli barang atau produk gitu ya Mas Ginda ya. Betul. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya produk atau punya usaha yang ingin kita informasikan kepada masyarakat umum, bisa langsung menghubungi DM atau mengontak langsung Mas Ginda. Boleh mention. Bebas lah pokoknya. Nah, nanti akan dibeli tentunya. Dibeli dong. Dibeli. Iya, kalau di endorse nanti bisa diperiksa ini. Nah, gratifikasi atau apa. Jadi kita semuanya pokoknya beli aja. Beli aja dulu deh. Teman-teman cukup mention Mas Ginda dan juga nanti bisa lewat DM atau Facebook atau message apapun itu, dan kita seperti sekarang akan kita beli dan tentunya in frame pada tayangan kita kali ini juga ya. Betul. Nah, karena kita udah mention, kita boleh tusuk dulu Mas. Boleh. Kita tusuk kita coba maksudnya. Nah, jadi ngomong politik itu kan nggak selalu menarik mungkin ya. Iya. Jadi ya ayolah kita beli produk, ngomong-ngomong santai, topik apa yang bisa kita bahas. Betul. Siapa tahu masyarakat masih melihat nggak paham, sosialisasinya kurang, informasinya belum jelas. Ya mudah-mudahan di podcast ini dapat informasi baru. Bahkan kritikan pun kita terima kok. Oh iya pasti. Nah ini yang Okfit seneng banget karena waktu kemarin dikabarin Okfit mau gak gabung ke podcastnya Mas Ginda, Okfit masih belum ngeh nih ini mau bahas apa gitu. Ternyata Mas Ginda ini merupakan salah satu dewan yang menerima kritik dengan sangat menyenangkan.
Jadi buat teman-teman apalagi mahasiswa kayak Okvid gini ya Mas Ginda, yang curiosity-nya tuh tinggi, tingkat penasarannya tuh luar biasa gitu. Berarti udah pas banget ketemu dengan dewan yang sangat tepat untuk kita bisa kulik-kulik gitu kan tentang semua hal mengenai regulasi atau mungkin kebijakan-kebijakan di Kota Solo ya. Langsung Mas Ginda. Mau nanya nih, mau nanya, aku udah karena tadi aku udah tahu nih bahwa menerima kritik dan juga aspirasi, aku langsung udah kebayang aku mau nanya nih, gitu. Boleh ya? Boleh, nah, langsung. Ojo sing ngangel ya. Enggak tak ngene iki. Ya gitu. Nah jadi memang kita tuh dengan isu yang saat ini sedang marak Mas Ginda, tidak hanya di Kota Solo mungkin di luar-luar juga sama, bahwa memang kesehatan masyarakat saat ini menjadi poin yang sangat-sangat penting ya. Betul. Bagi segala lapisan baik pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri. Nah banyak juga Mas kasus di mana ketika masyarakat itu mungkin merasakan keluhan sakit atau mungkin merasa nggak enak badan, mau periksa pertama takut karena mungkin kayak ada stigma jangan-jangan kena itu penyakit yang sekarang kita sedang alami bersama. Betul. Yang kedua adalah mungkin keterbatasan biaya. Betul. Nah itu kalau dari Mas Ginda sendiri sebagai salah satu dewan untuk melihat fakta di lapangan seperti itu Mas, kadang ada orang yang mikir aduh aku gak punya cover atau asuransi atau sesuatu yang bisa mengcover kesehatanku. Nah kalau dari Mas Ginda gimana tuh kayak gitu Mas, masyarakat? Yang pertama ya, ini aku jelasin dulu. Aku tuh ada di Komisi 1 sebenarnya, itu komisi yang membidangi pemerintahan. Tapi jujur semua pertanyaan yang datang ke kita itu lebih banyak kaitannya kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Nah, tapi kalau kita tadi bicara yang kita tadi ngomong asuransi kesehatan, kalau di Solo sih udah simple ya. Jadi semua orang itu sudah punya KIS mestinya. Tapi sampai hari ini juga saya masih sering menemukan, apalagi mohon maaf nih mahasiswa datang ke kantor kami berkunjung audiensi, saya selalu menanyakan ke mereka, udah punya KIS belum? Dan kadang-kadang mereka malah bertanya, ada yang jawab belum punya, terus ada yang menjawab udah punya, nggak punya KIS Pak saya, tapi punyanya BPJS Kesehatan. Ya saya bingung lagi. Jadi yang mau saya sampaikan, secara prinsip KIS itu dengan BPJS Kesehatan tuh sama saja. Sama ya Mas ya? Sama. Nah, siapa yang ikut? Semua wajib ikut. Jadi kalau ada di sini yang belum punya kartu KIS, silakan dicek ya. Jadi semua warga negara Indonesia secara prinsip harus punya KIS. Nah, khusus Kota Solo bagi warga yang menganggap dirinya tidak mampu tadi, saya nggak mampu ini ikut KIS, minta tolong ikut KIS PPI istilahnya. Jadi syaratnya apa sih? Syaratnya ikut KIS simple, daftar dan membayar. Nah itu tadi, kalau nggak mampu lah terus piye? Nah yang membayar dalam hal ini Pemkot. Oh berarti dapat cover dari Pemkot ya Mas ya? Dengan catatan ya tadi memang tidak mampu. Tapi kan ada yang bilang nih, mungkin masih masuk mampu, tapi ketika mempunyai penyakit yang misalnya apa ya, cuci darah, bisa dibayangin berapa biayanya ketika tahu-tahu harus cuci darah setiap minggu. Seminggu sekali biasanya ya. Berapa biayanya? Nah dengan dia punya kartu KIS, maka dia bisa mengcover. Kalau enggak dia tadinya mampu, tiba-tiba bisa jatuh miskin hanya karena punya penyakit itu tadi. Nah, betul sekali. Itu fungsinya, saya selalu mengatakan KIS itu wajib punya. Bahkan kalau udah kerja belum nih, atau baru aja lulus? Kalau Okvid baru aja lulus kuliah nih Mas. Jadi kalau baru aja lulus, coba tanya kepada orang tuanya dulu. Jadi secara logika, kalau orang tua kalian itu bekerja, misalnya sebagai ASN, pegawai swasta, maka secara otomatis dia ikut KIS yang dibiayai sebagian oleh dia, sebagian oleh perusahaannya. Dan ketika dia punya kartu KIS, maka satu keluarga maksimal 5 orang ikut cover dalam kartu KIS. Oh gitu, itu maksudnya berarti KIS atau BPJS Ketenagakerjaan ya? Kita baru berbeda. Beda. Ini KIS dulu ya? KIS dulu aja. Jadi kalau KIS itu atau BPJS Kesehatan lebih banyak mengatasi masalah kesehatan aja, beda dengan masalah BPJS Tenaga Kerja yang mengatasi masalah tenaga kerjaan. Makanya aku selalu bingung ketika ada mahasiswa bilang nggak punya KIS. Pertanyaannya, kamu tahu nggak ini KIS apa? Kamu tahu nggak kalau KIS dengan BPJS itu sebenarnya kesehatan itu sama. Nah, terus kalau memang orang tua kalian tuh bekerja, mestinya kamu pegang kartunya.
Oke. Beda kalau mungkin ya ada yang belum punya karena orang tuanya bekerja secara swasta, tetapi belum mendaftarkan diri. Ya ini saatnya loh. Jadi Ya. regulasi ini sudah lama sekali, tapi ya masih ada sedikit yang belum tercover. Bahkan total pemerintah kota itu mungkin sudah mengcover sekitar 100.000 lebih Wow. warganya yang tidak mampu, ya toh. Salah satu bentuk komitmen juga ya itu ya Mas Iya, ya. bentuk salah satu dari komitmen Pak Wali yang selalu menyampaikan 3WMP. Ya. Nah, kesehatan menjadi utama, makanya barang siapa yang menganggap dirinya tidak mampu, maka silakan mendaftarkan diri, nanti pemerintah kota yang akan membayar kartu KIS-nya. Oke. Nah, jadi memang untuk masyarakat Kota Surakarta yang mungkin sampai saat ini ya Mas Kinda ya, belum punya atau mungkin masih bingung seperti yang dijelaskan oleh Mas Kinda tadi. Kalau kita dirasa masih memiliki rezeki lebih, mampu untuk membayar iuran setiap bulan ya Mas Ya. Kinda, itu memang wajib memiliki kartu KIS. Ya. Atau mungkin untuk yang tidak, mungkin teman-teman memiliki tetangga atau sanak saudara yang Betul. ya dirasa mungkin sedikit membutuhkan bantuan dari pemerintah, bisa juga mengajukan KIS dengan bantuan pemerintah tadi. Betul. Ya Mas ya. Cuman ya itu, Mm-mm. kita juga masih menemukan orang yang mau Sebetulnya. nggak tahu mampu, nggak tahu nggak ya, tapi mereka bilang kita mau ikut KIS aja lah yang dibiayai oleh pemerintah kota. Yang kita mau sampaikan adalah KIS yang dibiayai oleh pemerintah kota itu hanya KIS kelas 3. Oke. Jadi kan ada 3 jenis nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, yang bisa dibiayai oleh pemerintah kota atau pemerintah pusat hanya yang kelas 3. Oke. Jadi misalnya saya mampu, Ya. ya udah aku ikut KIS, ya silakan milih. Mau milih kelas 3 ya silakan, mau milih kelas 2 ya silakan. Mau milih kelas 1 juga silakan. Tapi kalau misalnya saya udah nggak mampu bayar nih, Pak, saya mau ikut Yang dari Pemkot. ya jangan salah ya, nanti ikutnya kelas 3 loh. Dan jangan juga nanti kemudian menuntut loh kok dapatnya begini. Iya. Gitu ya Mas ya. Dan nggak bisa naik kelas. Oke. Jadi kalau ikut yang PPI yang dibiayai pemerintah, misalnya udah masuk rumah sakit kelas 3 terus aku nggak nyaman nih, ya tenang loh. Bisa nggak naik kelas? Ya bisa, tapi ya tarifnya kelas 2. Tidak bisa selisihnya. Tapi mudah-mudahan lah sehat semua lah. Amin, 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 amin. Karena memang kesehatan itu mahal Nah, harganya. Jangan sampai kita setelah sakit baru menyadari bahwa kesehatan itu mahal gitu Betul. ya Mas ya. Karena banyak sekali loh masyarakat yang ketika sudah jatuh sakit baru, aduh kenapa ya aku kok makan itu, aduh kenapa ya, baru menyesal Iya. kemudian gitu loh ya. Nah ini yang harus kita sadari bersama juga teman-teman. Selain tadi juga sudah membahas BPJS dan juga KIS maksud Okfit ya. KIS ternyata juga sama dengan BPJS Kesehatan tadi Mas Kinda ya. Kemudian Okfit juga mau tanya nih, karena kita udah membahas BPJS. BPJS itu yang perlu diketahui juga oleh masyarakat. Betul. Ada berapa macam sebenarnya? Setahu saya BPJS itu ada 2 ya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Nah, khusus untuk BPJS Kesehatan, tarifnya kalau bukan pegawai ya, bukan ASN atau apa ya, kalau dia memang adalah statusnya ikut perusahaan, Ya. maka besaran iurannya ditentukan oleh gajinya. Oke. Oleh Berarti gajinya. berbeda-beda ya Beda-beda. setiap orang. Gajinya 5 juta ya iurannya berapa persen dari gajinya. Oke. Gajinya 2 juta mungkin berapa persen dari gajinya. Jadi beda-beda. Jadi semakin tinggi gajinya mungkin iurannya semakin besar. banyak. Tetapi kalau sifatnya mandiri, misalnya saya punya bengkel, ya saya yang punya bengkel, saya mengerjakan, saya nggak punya anak buah, ya maka statusnya ikut BPJS Mandiri. Nah itu boleh milih, mau ikut yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, masing-masing biayanya berbeda. Yang pasti lebih mahal yang kelas 1 ya. Nah itu yang kesehatan. Kalau ikut perusahaan dibayari sebagian-sebagian, jadi kita yang nanggung, mereka juga nanggung. Nah kalau BPJS Tenaga Kerja, Ya. setahu saya ada 4 macam. Oh, ada 4. Itu masih dibagi lagi menjadi 4. Masih dibagi 4. Nah, yang 2 sifatnya wajib, yang 2 lagi sifatnya pilihan. Oke. Nah, yang 2 wajib itu adalah kematian. Jadi kalau meninggal nanti dapat santunan, mungkin kalau lebih seperti itu. Kemudian kecelakaan kerja, naik tangga, ganti lampu, jatuh misalnya, atau itu yang tangan wajib patah, ya Mas ya. Itu kecelakaan. Nah itu berarti yang wajib. Oke. Nilainya berapa? Kalau seingat saya kurang lebih 0,54 dari gajinya. Oh. Ya, jadi 0,54. Jadi kalau itu 2 jutaan ya mungkin sekitar
11.000 sampai 12.000 mungkin ya satu bulannya. Nah, itu dibayar oleh perusahaan. Oke. Bukan oleh yang kerja loh ya. Ini harus diingat. Oke. Jadi saya sering sekali menemukan saya nggak ikut BPJS tenaga kerja, ya daftar. Saya bilang gitu loh. Daftar aja. Karena jangan salah, pentingnya ikut BPJS tenaga kerja menurut saya ya, setelah saya mempelajari segala macam regulasi, ketemu dengan semua pihak, yang ditanggung itu adalah ketika berangkat, ketika bekerja, dan ketika pulang. 3 waktu itu ya Mas ya? Di cover. Oh ya. Di cover, nilainya mungkin cukup kecil, hanya 0,54 dari gaji, dibayar oleh perusahaannya. Kenapa enggak? Iya. Ya, nggak bisa. Masing-masing mau mendaftarkan dirinya di perusahaan, nggak bisa. Tanggung jawabnya ada di perusahaan. Nah, saya selalu menyarankan ikutlah, ikut. Nah, kenapa tidak? Gitu. Udah ikut belum? Kan Ovid masih ini first graduate, ya, jadi nanti belum kalau nanti dapat pekerjaan secara tetap harus ikut. memiliki ya Mas ya. Nah, jadi memang selain menjaga tadi BPJS kesehatan untuk menjamin kesehatan kita juga, bahkan BPJS tenaga kerja juga penting, apalagi untuk teman-teman yang sudah ikut atau menjadi bagian dari sebuah perusahaan. Karena kadang juga hal-hal yang tidak kita inginkan kan sering terjadi ketika bekerja ya Mas ya. Nah itu bisa kemudian kita masuk ke dalam BPJS tenaga kerja tadi. Ada kejadian yang bisa kita jadikan pelajaran ya. Jadi pernah ada kejadian ada salah satu petugas ketabrak. Tangannya apa kakinya waktu itu patah. Dia memang ikut BPJS kesehatan, tetapi ketika dibawa ke rumah sakit, ketika ditanya penyebabnya apa ini, oh tadi bekerja kemudian jatuh dan patah, maka BPJS kesehatannya tidak bisa digunakan waktu itu. Ada apa karenanya, Pak? Karena dia BPJS-nya kesehatan. Kan kecelakaan kerja sebenarnya. Harusnya tenaga kerja ya Mas ya? Jadi ya beda mungkin ya, kalau ganti lampu rumah terus patah lain lagi ya. Tapi ketika klaimnya itu dilakukan sebagai bekerja, ya kamu harus punya BPJS kesehatan. Beda mungkin dengan apa ya, kamu punya penyakit jantung atau apa, ya bisa aja kesehatan. Mau melahirkan pakai BPJS kesehatan bisa saja nanti di cover oleh BPJS kesehatan. Itu penting. Tapi ini yang membedakan. Jangan merasa aku udah punya BPJS kesehatan, udah kerja, udah yang penting punya BPJS kesehatan. Iya, dikirain jadi satu gitu ya Mas ya. Ini harus dipahami. Ini beda. Jadi nanti ketika ada teman-teman yang udah bekerja, itu haknya kok, loh. Haknya loh. Jadi hak kalian yang bekerja di perusahaan, minta ke perusahaan tolong dibiayai. Itu haknya dan kewajiban perusahaan. Memang ada sedikit kendala ketika saya masih melihat ada beberapa perusahaan ini memang mungkin jadi bisa kita sampaikan nantinya ya. Mereka kerja di suatu perusahaan tapi magang. Jadi belum kontrak lah ya, belum kontrak tapi udah bekerja di situ. Tapi gajinya sebenarnya sudah nggak beda dengan UMR. Statusnya masih kontrak, belum pegawai tetap misalnya, ya toh, baru kontrak aja. Ya saya selalu bilang, ya kita harus cari solusi. Kan kerjaannya sama, risikonya sama. Hanya karena belum kontrak, masa nggak ikut BPJS? Karena ketika yang dikontrak tadi atau belum dikontrak tadi atau belum pegawai tetap tadi itu mendaftar ke BPJS tenaga kerja, seingat saya BPJS tenaga kerja belum tentu mau menerima mereka. Karena belum pasti nanti akan dilanjutkan tetap atau tidak, gitu ya Mas. Biasanya mereka bilangnya, oke, kalau gitu HRD-nya atau admin perusahaannya suruh sini mendaftarkan siapa lagi yang bekerja. Kalau secara preminya saya selalu mengatakan iurannya mungkin nggak seberapa. Kalau gajinya 2 juta, 2,5 juta paling cuma 15.000 kok. Ya toh? Maksud kalian keberatan sih dipotong gajinya ya toh. Tapi kan regulasinya jelas. Betul. Yang punya kewajiban untuk membayar itu adalah perusahaannya. Nah kalau pilihannya, yang wajib kan 2. Nah yang pilihan adalah BPJS tenaga kerja hari tua, kan satunya lagi pensiun. Nah, itu monggo. Itu maksudnya pilihan itu harus memilih salah satu atau boleh tidak memilih semua? Yang 2 wajib. Jadi dari 4 ya, kematian yang 2 tadi wajib dibayar oleh perusahaan.
Nah, yang dua pilihan ini maksud Okfit, Mas? Yang dua pilihan itu Harus pilih satu atau misal aku nggak mau dua-duanya? bisa aja, boleh. Oh, Boleh. oke, Kamu berarti tidak wajib Iya, ya? karena yang dua pilihan tadi Mm-mm. juga motong gajimu. Iya, betul. Karena itu akan mempersiapkan nantinya gitu Iya, kan, pensiun kan. dan hari tua. Kamu kepotong sekian persen, nah kamu mau nggak? Oke. Oh nggak usah deh, saya mending gaji saya utuh Utuh. aja lah, nggak mau kepotong. Oh. Saya nggak mau nabung, saya nabung aja di bank misalnya. Nabung sendiri gitu Nah, maksudnya ya. nabung sendiri ya, Oke. silakan aja itu pilihan. Tapi yang dua itu sifatnya wajib. Wajib. Nah, jadi memang ya harus kita sadari adalah dua yang wajib tadi dibayar oleh perusahaan ya Mas Oke, Ginda ya. ya. Tapi yang dua pilihan yang itu adalah BPJS untuk hari tua maupun pensiun itu pilihan kita. Pilihan kita. Apakah kita mau gajinya dipotong untuk nanti bekal di masa yang akan datang, Betul. atau lebih memilih gajinya utuh aja nih, aku mau nabung sendiri gitu kan, bisa ya Mas ya. Bisa. Nah, jadi memang kalau seperti itu, misal nih Mas, teman-teman atau yang ada di rumah ini melihat tayangan kita dan tapi mereka belum punya, padahal udah pegawai tetap. Berarti harus lapornya kemana? Ke perusahaan? Ke bagian mana biasanya kalau kayak gitu berarti? Ya kemana aja bisa ya sebenarnya. Oh Jadi gitu ya. sebenarnya yang pertama sampaikan aja ke perusahaannya. Tanya, saya dapat info lihat podcastnya Mas Ginda. Wah, betul nggak ya? Ya. Coba aja nol ya. Nanti kan belum tentu saya selalu menyampaikan, belum tentu apa yang saya sampaikan betul. Betul. Tapi sebagai wakil rakyat saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui. Iya. Nah, kalau di perusahaan belum dapat jawaban yang memuaskan, silakan tanya ke BPJS. Oh iya. Ya, nol. Langsung ke pusatnya aja Pusatnya gitu aja ya Mas. BPJS. Kalau nggak salah di Sumber kalau nggak salah ya tempatnya. Silakan tanya. Kalau memang sudah jelas dan harusnya ikut nih, tapi belum ada solusi, ya coba aja lapor ke pemerintah kota, bisa ke Dinas Tenaga Kerja, atau silakan aja langsung datang ke DPRD. Iya. Bisa langsung ketemu dengan Komisi 4 ya kalau nggak salah ya yang memantau itu. Atau ya kalau nggak kenal ya udah mention saya dulu lah. Mas Ginda aja yang udah pasti kenal gitu. Tuh, langsung kita bantu, nanti kesulitannya di mana kita kasih solusi. Iya benar, karena tadi memang ya ide gilamu tadi loh. Jadi memang ya kan Mas, Betul. ide gilamu tuh menjadi prinsip utama kami. Iya. Saya selalu bilang jadi politik itu memang mungkin nggak menarik ya, bosenin apalagi anak-anak muda. Tapi jangan salah, sekarang secara politik jumlah pemilih dalam apapun pilihannya, mau pilkada kayak mau pileg kayak mau pilpres, 60% itu anak-anak muda. Betul, Ya, betul sekali. Jadi saya selalu menyampaikan pergunakan masa ini ketika kalian mendominasi. Anak-anak muda itu mendominasi. Jadi silakan sampaikan ide-idemu, bahkan ide gilamu pun sampaikan. Maunya bikin regulasi kalian nantinya. Karena jangan lupa ya, saya selalu menyampaikan kebijakan publik selalu terjadi di ruang politik. Betul. Jadi politik itu selalu asik sebenarnya. Sebenarnya ya Mas Iya. ya. Jadi memang kita tidak boleh anti politik itu Jangan. sebenarnya nggak boleh. Karena kadang ada loh Mas, kan Okfit masih sering ngobrol dengan teman-teman mahasiswa juga. Kadang tuh ada yang berpikir kayak aku nggak mau lah masuk ke politik karena katanya mungkin kotor, katanya jahat loh. Tapi jangan salah, semua hal harus kita hadapi dengan cara berpolitik ya Mas ya. Betul. Politik itu bukan selalu yang tentang buruk-buruk kok. Kadang kita strategi juga bisa disebut dengan politik ya Mas ya. Iya. Nah, semacam itu. Jadi memang politik itu sebenarnya asik Mas Ginda. Asik. Nah, contohnya Dibikin asik pokoknya. Nah, contohnya mungkin kita akan ngobrol tentang politik yang asik karena Mas Ginda tadi juga aku setuju loh bahwa memang pemuda saat ini mendominasi. Betul. Ya Mas ya. Apalagi di era yang saat ini mungkin kita harus luas dengan kreativitas. Betul. Contohnya kayak sekarang yang ada di hadapan kita nih. Nah, Nah kan Mas, produk-produk UMKM. anak-anak muda semua. Nah, bener banget. Jadi memang ini pun jangan salah, jualan perlu pakai politik, Nah, perlu pakai strategi. iya. Ya kan Mas? Nanti ketika misalnya ini beberapa UMKM merasa kesulitan, mau kemana? Nah, Endingnya, ujung-ujungnya ya harus ke politik lagi. Oh, ternyata regulasinya terlalu sulit untuk bikin coffee shop. Oh, terlalu tinggi pajaknya. pajaknya Ya, betul. tahu loh, misalnya loh. Ya. Kita kesulitan jualan, ya. Endingnya ya masuk ke ruang politik. Ngomong sama teman-teman yang ada di eksekutif, ngomong sama Betul. teman-teman yang ada di legislatif. Tolong dong aturannya dirubah. Lah kenapa harus dirubah? Nah, di sini fungsinya
Ginda sebagai aku wakilmu. Betul, memang Mas Ginda ini wakil kita semua. Kita semua, mudah-mudahan lah. Amin, amin. Karena memang bener banget, Oke setuju. Karena bahkan gini Mas, anak-anak muda tuh sering terbentur aspirasinya ketika kita udah kreatif luar biasa nih, idenya udah banyak banget. Tapi sering terbentur dengan regulasi yang ada. Nah, Ya kan Mas? Kadang kita juga pertama mikirnya Okfit sebelum kenal Mas Ginda. Karena Okfit kenal Mas Ginda juga melalui suatu ajang kompetisi di Kota Solo. nah, Terus kita juga pernah ketemu ya Mas ya di sana pada suatu acara seremonial. Akhirnya Okfit baru menyadari bahwa ternyata tidak semua anggota dewan itu seperti yang kita bicarakan loh teman-teman. Ya kan Mas? Terutama teman-teman mahasiswa kan kadang ada yang mengkritik kayak dewan tuh kayaknya nggak mungkin dengerin kita, kayaknya terlalu naif atau terlalu apa untuk mendengar aspirasi kita gitu. Ternyata tidak. Ternyata ada sosok yang memang mau mendengar dan bahkan menampung serta menyalurkan. betul. Nah, Mudah-mudahan. mudah-mudahan, amin. Ini kenapa melorot ya? Kayaknya kepala saya mengecil. Coba ya Okfit benerin dulu. Nah, udah better nih kayaknya. Oh, waktunya makan jangan-jangan. Jadi agak-agak ciut gitu Mas. Berubah jam-jamnya. Gitu. Jadi nah, seperti yang tadi Okfit sampaikan Mas Ginda. Kadang aspirasi teman-teman muda itu terbentuk dengan regulasi. Ternyata bisa ya kita sampaikan. Kemudian nanti juga mungkin bisa berpengaruh kepada peraturan yang diubah atau disesuaikan tadi ya Mas Ginda ya. Betul. Oh, Kenapa? ada contoh, udah ada contoh seperti itu belum Mas? Atau banyak? Contoh banyak, makanya saya bilang Oke. politik ketika banyak bilang membosankan, apa sih itu gitu loh, kotor misalnya, lah kapan mau dibersihkan kalau semua pada diam? Iya, jadi Ya. kita nggak tahu apa yang salah gitu kalau Iya. ada yang ngomong ya Mas. Nah saya mencoba pelan-pelan, siapa tahu ya nanti tahun 2024 kalau ada pemilihan lagi yang tampil anak-anak muda semua, Amin, amin. bisa ngasih ide-ide yang luar biasa buat memajukan kotanya maupun Daerahnya, negaranya. iya Semua betul. pokoknya kita maju. Bonus demografi yang akan terjadi di tahun 2025 harus kita maksimalkan seoptimal mungkin. Gitu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan bahwa nanti suatu masa atau suatu saat itu akan ada kompetisi itu di area anak-anak muda semua gitu ya Mas ya. Oh, itu pasti. Sekarang bahkan sudah. Sudah. Ketika anak muda nanti tampil, maka semuanya akan berubah. Iya. Jadi politik yang mungkin tadinya dianggap kotor, benar-benar akan terbuka, transparan, dan akhirnya akan bersih sendiri. Betul, betul. Jadi Okvi juga pernah dengar Mas. Jadi ada suatu quotes atau pesan sebenarnya itu bahwa kalau yang ada di pikiran kita ini buruk terus, yang akan terjadi itu juga yang sesuai yang kita pikirkan. Betul. Betul kan Mas? Ya. Nah kalau kita mikirnya yang baik-baik, yang positif, itu kemudian perilaku kita, kebiasaan kita juga akan merepresentasikan pikiran positif kita. Betul. Nah jadi mulai sekarang kayaknya Okfit berpesan juga kepada teman-teman muda agar tidak selalu berpikir bahwa politik itu kotor, buruk, dan juga penuh dengan intrik atau kepentingan-kepentingan. Memang ada kepentingan, tapi untuk orang banyak. Ya kan Mas? Podcastan aja yang penting. Podcast aja betul. Pokoknya tetap dengan aku wakilmu, ya kan? Yang belum juga mungkin belum subscribe atau mungkin belum ketuk di tombol love podcast ini, jangan lupa juga Mas Ginda ya. Jangan lupa. Nah, karena kita akan selalu hadir tentunya dengan informasi-informasi yang menarik dan juga tentunya dengan tamu-tamu yang asik-asik. Pokoknya siapa yang mau hadir, topik apa yang mau kita bahas, komen aja. Insya Allah nanti kita tindak lanjuti. Nah, ternyata tidak hanya melalui aspirasi yang berat, dari bahkan topik-topik podcast pun teman-teman bisa request gitu ya. Bisa minta, Mas besok episode selanjutnya ini dong bahasnya, tamunya ini dong, gitu bisa ya Mas? Bisa kenapa enggak? Ayolah. Tuh. Kita bikin asik lah pokoknya. Nah, jadi request tamu bisa, request topik bisa, request studionya nanti ya. Di sini dulu aja ya Mas ya. Yang gampang. Ya, yang gampang. Tentunya juga teman-teman Okfit ingetin lagi nih Mas Ginda. Untuk teman-teman yang punya usaha ataupun produk yang ingin ditayangkan di podcastnya Mas Ginda atau Ide Gilamu dan juga Aku Wakilmu, bisa menghubungi Mas Ginda atau mention ya Mas ya. Nanti akan dibeli dan tentunya produk teman-teman semua akan terpampang nyata di sini. Dan mungkin kalau merasa kayak aku butuh marketing lagi nih, boleh nggak Mas ditayangkan? Boleh banget. Boleh banget. Sepanjang buat kepentingan kita semua, kenapa tidak? Kenapa tidak? Benar. Mas Ginda, aku mau, ini kayaknya kita udah sekitar, udah waktu menunjukkan, 25 menit. Nggak kerasa ya Mas? Nggak terasa. Ya kan asik kan? Iya benar. Ya, kita tadi aku pikir regulasi, tetap asik kan? Iya, tadi aku pikir kayak 30 menit, aduh kayaknya lama banget. Ternyata udah 25 menit. Oh, udah. Cepet banget rasanya ya.
Kayaknya Okfit mau ke episode selanjutnya tapi kayaknya beda orang. Mungkin nanti next time kita akan ngobrol lagi Mas Ginda Oke, ya. tak tunggu dulu ya. Bener ya? Oke, siap. Okfit dengan senang hati pokoknya menyapa teman-teman dan juga tetap dengan dewan kita yang mau menyalurkan aspirasimu ini loh. Okfit sangat mengagumi Mas Ginda juga soalnya karena memang sosok seperti ini yang mau merangkul anak muda itu sekarang kita butuhkan Mas. Oke. Di dalam anak-anak muda dan masyarakat juga. Jadi Okfit berterima kasih kepada Siap. tuan rumah kita Mas Sama-sama. Ginda yang malah Okfit tadi buka dan sekarang Okfit juga nutup nih. Nutup dong. Oke. Akan aku wakilmu. Kamu Oh aja ya, yang- jadi aku yang mengetuai ya. Iya. Oke, teman-teman terima kasih sudah mendengarkan podcast dari aku wakilmu bersama dengan Okfit Sosendar kali ini tentunya dengan Mas Ginda. Di studio Mas Ginda juga bersama dengan Tamrin Coffee dan Hebate Store. Nah ini Tamrin Coffee ya, kita icip dulu sedikit lagi. Mantap. Mas Ginda rasa apa itu? Aku green tea. Oh, Tapi- green tea. Tapi kok nggak green ya? Kayaknya itu coffee milk ya. Kopi susu deh kayaknya. Kalau punya Okfit ini adalah Oreo cream. Oke. Oreo and cream dan ini enak banget, favorit aku juga dari Tamrin Coffee. Dan juga kaos dari Hebate Store, terima kasih, ini luar biasa keren. Hebate Store ini menjual banyak sekali produk loh Mas Ginda. Tidak hanya t-shirt, ada juga kemeja, ada juga mungkin kayak polo shirt, apa aja yang bisa dijual ada di sini. Jadi teman-teman Iya. bisa cek di Instagramnya juga Mas, Apa istilahnya? @hebate. Oke. Untuk Hebate. tahu @hebate untuk melihat koleksi ataupun produk-produk yang dijual oleh Hebate Store ini. Oke Mas Ginda, Oke. kita cukupkan sekian untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung dengan Okfit dan juga Mas Ginda tentunya dalam Aku Wakilmu. Wakilmu. Terima Sampai kasih. jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.